Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Hadirin muslimin jemaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai malam ini kita memasuki hari ke berapa? 13. Hari ke-13 Ramadan. Kita masih diberikan nikmat sehat ya, sehingga kita dapat menjalankan saum Ramadan. Semoga ini saum yang kita kerjakan itu didasari dengan iman wa ihtisaban, dengan iman dan ikhlas. Sehingga kalau kita menjalankannya dengan iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, nanti dosa-dosa kita yang lalu-lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Para jemaah sekalian, sekali lagi ini sudah malam ke-13. Sudah berapa juz Al-Quran yang sudah kita baca? Mohon direnungkan. Ya. Jadi berkahnya Ramadan, malamnya Nabi bertadarus Al-Quran. Sebagaimana Jibril mendatangi Nabi dan mengajarkan Al-Quran di malam Ramadan. Kita sudah berapa juz Al-Quran yang sudah kita baca ini? Jangan sampai udah hari ke-13 masih setengah juz ya. Ya, ini jangan sampai. Coba apa yang sudah kita lakukan? Kan kita ingin Ramadan berkah. Nah, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, gimana bertambah kebaikan kalau kita malam Ramadan tidak dipergunakan untuk membaca Al-Quran? Lewat saja, tiap malam lewat. Yang dibaca Al-WA, Al-YouTube, Al-Twitter, Al-Instagram. Ini jangan sampai itu yang kita baca dan menyita waktu dengan perbuatan yang mubazir. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dalam hadis tegaskan bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus saja. Ya, tapi menahan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan perkataan yang jorok, yang tidak baik. Nah, mudah-mudahan nih bisa dipikirkan masih ada sisa waktu yang bisa kita isi untuk membaca Al-Quran. Kemudian sudah berapa rezeki yang kita keluarkan untuk bersedekah? Ya, sudah berapa rupiah yang sudah kita infakkan, sebab afdhalus sedekah fi Ramadan. Sebagus-bagus sedekah di bulan Ramadan. Sudah berapa orang yang kita kasih berbuka puasa? Ini sudah hari ke-13. Jangan-jangan belum satu orang pun kita kasih. Padahal keuntungannya hebat luar biasa. Memberi makan ya kepada orang yang berpuasa, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi, seperti mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Coba, kalau kita punya lebih rezeki, lalu kita kasih 100 orang yang berbuka, kita dapat 100 orang yang berbuka dengan rezeki yang kita infakkan untuk berbuka. Nah, sampai malam ke-13 sudah berapa rupiah yang kita infakkan? Jangan sampai lewat. Hanya yang paling rugi lagi, hari-hari kita dipakai hal yang mubazir. Beri makan banyak-banyak saat berbuka, lalu tidak dimakan, menjadi mubazir. Tiap hari kita buang makanan. Enggak ada berkah, buang makanan. Innal mubazirina kanu ihwanas syayatin. Mubazir itu perbuatan setan.
dan tidak mendapatkan berkah Ramadan bagi yang buang-buang makanan tiap hari. Padahal subhanallah di kampung-kampung sedang menjerit karena beras mahal, ya, makanan susah, tidak seperti di kota. Ini yang masih kita pikirkan, lalu kita buang. Bagaimana Allah tidak murka kepada kita? Kita Ramadan yang harusnya banyak berimpak malah banyak membuat mubazir. Naudzubillah. Ini mohon direnungkan. Kan kalau tidak dipikirkan bebas rasanya udah cukup puasa kita. Sudah lapar, sudah nunggu maghrib. Ya, tapi ternyata belum ada isi, belum ada hasil yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian sudah tambah semangatkah kita untuk mengisi ya amal-amal soleh di bulan Ramadan? Ya, bekerja, gimana dengan pekerjaan? Bagaimana meningkatkan ibadah berjamaah, memperhatikan waktu-waktu sholat tepat waktu, kemudian subuh tidak kesiangan, selalu berjamaah subuh, kemudian sahurnya tepat sesuai dengan sunnah, mendekati waktu subuh, kemudian iftarnya, bukanya juga sesuai dengan sunnah agar terus keberkahan kita dapatkan. Ini semoga hari-hari kita terus muhasabah diri agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, nah ini saya tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ya kalau nggak salah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Ya. Untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, jelas tuh fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, untuk menjelaskan tentang petunjuk itu. Jadi kalau ingin tahu petunjuk ada di Al-Quran. Untuk bahagia dunia akhirat sudah lengkap di Al-Quran. Dan untuk pembeda mana yang benar, mana yang salah. Nah, Al-Quran itu 30 juz, ada 3 bagian isi Al-Quran. Satu tentang tauhid, tentang Allah. Ya, bagaimana Allah menyampaikan bukti kebenaran Allah sebagai Tuhan. Makanya ada tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sampaikan di Al-Quran. Ya, kalau saya sering baca surat Ibrahim, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum wal aqdamun, kemudian alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Ya, itu semua tauhid rububiyah yang menyatakan Allah adalah Tuhan yang menciptakan, yang memberi hidayah, yang ngasih makan, ngasih minum, kemudian yang memberikan kehidupan, yang wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau kita sakit yang menyembuhkan siapa? Allah. Itu untuk menegaskan bahwa Allah lah Tuhan. Kita enggak bisa berpaling darinya. Maka ibadahnya pun karena Allah. Nah, Bapak Ibu, kemudian kalau Al-Qur'an sebagai hudan, petunjuk, bagaimana keimanan kita terhadap Al-Qur'an? Mari kita muhasabah diri ini. Ya, di surat Al-Baqarah juga ayat 2 kan sudah sampaikan. Dzalikal kitabula, sama-sama. Dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Inilah kitab Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kan hidup itu harus takwa. Petunjuknya adalah Al-Qur'an. Jadi seluruh kehidupan diatur dengan Al-Qur'an. Mulai ya politik, budaya, ekonomi, filsafat, seni, semuanya sudah dapat dalam Al-Quran. Semua diatur dengan benar dalam Al-Quran, semuanya. Makanya harusnya kita umat Islam tahu. Kalau kita iman dengan Al-Quran, maka Ibnul Qayyim menyatakan orang yang tidak mau membaca Al-Quran berarti dia telah meninggalkan Al-Quran. Iman tapi enggak mau baca, gimana nih? Aneh ya, sangat aneh, sangat ironis. Yang kedua, orang yang baca tapi tidak mau menghayati dan memahami isi Al-Quran juga meninggalkan Al-Quran. Baca sih, tapi enggak pernah tertarik isinya itu apa. Padahal kita harus paham isinya. Lalu ketiga,
orang yang mau baca, memahami, tapi tidak mengamalkan Al-Quran juga sama dengan meninggalkan Al-Quran. Jadi kewajiban kita sebagai orang yang beriman Al-Quran sebagai pedoman hidup, 1, membaca, 2, memahami, 3, mengamalkan Al-Quran. Bahwa itu memenuhi tentang haknya Al-Quran. Memenuhi tentang haknya Al-Quran. Bapak Ibu, para jemaah sekalian, 1, membaca Al-Quran itu ironis kalau kita tidak tertarik. Kalau kita betul-betul iman pada Al-Quran, tidak mau belajar baca, tidak mau membaca, gimana bisa membaca kalau nggak mau belajar baca? Gimana membaca? Gimana bisa tertarik? Bacanya nggak bisa. Padahal nih, dahsyat. Baca aja sudah hebat Al-Quran. Baca aja. Berarti mau belajar baca aja udah hebat. Udah hebat. Baca, mau bacanya sudah dapat nilai yang hebat. Kenapa Rasul bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun. Falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Ya, siapa yang baca Al-Quran, satu huruf nih, mendapat nilai 10 kebaikan, baru satu huruf 10 kebaikan. Nah, ya, silakan yang belum bisa baca, ini bisa berpikir 7 kali, 8 kali, 1000 kali. Agar dapat keuntungan. Satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf 1 kebaikan. Tapi yang satu itu dijadikan 10 kebaikan. Bi asyri amsalihha, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, bukanlah aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim aja sudah 30 kebaikan. Enggak ada kalimat bacaan yang nilainya sehebat Al-Qur'an. Jadi ironis kalau kita ingin selamat akhirat dan di akhirat pasti akan ditimbang amal kebaikan, lalu tidak mengambil amal yang hebat yang mendatangkan pahala banyak. Ironis. Dari mana? Enggak masuk akal. Kalau enggak pasti kan kita serius, semangat. Sebab ingin nanti ketika ditimbang amal kita, kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan. Dan di antaranya adalah Al-Quran. Adalah bacaan yang menguntungkan sekali. Monggo direnungkan Al-Quran. Baik, para sekalian. Kemudian satu lagi hadis Nabi adalah man qara'a iqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, siapa yang bacalah Al-Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran sebab nanti pada hari kiamat Al-Quran bakal datang. Bacaan Quran, kebaikan, pahala dari bacaan Quran kita akan datang menjadi pembela kita dari siksa neraka. Nah, ketika di akhirat nanti kan kita akan panik, sangat panik untuk mencari siapa yang bisa nolong kita. Mencari. Nah, kalau kita rajin baca Quran, Al-Quran bakal menjadi penolong. Apalagi di Ramadan kan ada hadis khusus bahwa puasa dan Quran akan menjadi syafaat. Ya, yasfa'ani. Dua-duanya akan jadi syafaat. Puasa kita bilang, dulu dia menahan diri dari lapar, haus, dan syahwat di siang hari, maka saya akan menahan sekarang dari azab. Dulu dia di malam hari dia menahan dari tidur ngantuknya, ya, karena dia membaca Al-Quran, maka saya akan tahan dia dari siksa neraka, dari azab Allah. Nah, ini kan sangat penting, Pak. Nah, nanti bakal butuh bacaan Quran, butuh puasa kita. Ini membaca Al-Quran sudah menguntungkan. Yang kedua adalah tidak hanya sekedar membaca, tapi kita harus memahami bacaan Al-Quran. Jadi kita harus paham isi kandungan dari ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari. Nah, kita sudah rajin membaca, tingkatkan untuk bisa sampai pada memahami. Kalau memahami itu harus ada gurunya, nggak bisa baca sendiri, susah. Harus ada guru, sebab harus ditafsirkan, ada tafsir Al-Quran. Ini yang harusnya kita ikut kajian tafsir Quran, agar Quran yang kita baca kita bisa fahami. Itu. Nah, bagi orang yang tidak sampai pada memahami, Allah menegur di dalam surat
Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya. Apakah mereka tidak peduli terhadap Al-Qur'an atau memang hati mereka sudah mati? Ini sangat ngeri, Pak. Apakah mereka tidak mau apala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau memperhatikan Al-Qur'an? Cuek, enggak ada. Enggak mau baca, padahal enggak bisa baca, enggak mau belajar baca. Enggak mau belajar memahami. Enggak ada, enggak tertarik. Lebih senang ya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat daripada datang ke majelis ilmu untuk belajar Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha, atau memang hati mereka sudah mati. Nah, ini yang bahaya. Ya, kita kalau sudah tidak tertarik Al-Qur'an ya sama dengan hatinya sudah mati. Sudah tidak takut Allah, sudah tidak takut dengan azab Allah, sudah tidak ingin petunjuk Allah. Ini Al-Qur'an kan petunjuk, Pak. Hidayah, petunjuk. Bagaimana jalan terbaik untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ini mohon direnungkan baik-baik, Pak, supaya nanti kalau yang belum bisa, semangatlah untuk belajar. Banyak sekarang metode, banyak sekarang itu guru-guru yang mengajarkan Al-Qur'an. Yang ketiga adalah mengamalkan Al-Qur'an. Ini sangat penting, ya. Bagaimana sudah kita tahu tentang halal, haram, tentang yang benar, yang salah, mau tidak mau harus kita tunduk patuh pada aturan Al-Qur'an. Siapa yang bikin aturan selain Al-Qur'an, maka sungguh dia telah kafir terhadap Al-Qur'an, ya. Kemudian kita juga harus minta hidayah Allah agar kita mendapat keringanan untuk memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi disampaikan bahwa man qara Al-Qur'an yaqumu bihi ana al-lail wa an-nahar yahillu halalahu wa yuharramu haramahu lahmuhu wa damuhu 'alan nar tuh. Siapa yang membaca Al-Qur'an ketika sholat di malam hari, wan nahar dan di siang hari, lalu dia apa yang diharamkan Al-Qur'an diharam, apa yang dihalalkan dihalalkan, diikuti. Apa yang diharamkan diharamkan. Maka haramallahu. Di sini disampaikan bahwa diharamkan oleh Allah dagingnya dan darahnya disentuh oleh api neraka. Jadi jaminan kita kalau kita rajin baca Quran, memahaminya, mengamalkannya, lalu diamalkan. Yang haram ya jangan kita sentuh. Yang halal ya kita halalkan, jangan bilang haram. Yang benar kita bilang benar. Yang salah kita salah. Lalu ikutin. Maka haramallahu lahmuhu wadamuhu 'alan nar. Jadi dagingnya, darahnya haram. Bahkan wajal rafiqas safaratil kiramil bararah. Dia senantiasa didampingi malaikat-malaikat yang mulia dan baik. Dijaga, Pak. Kalau kita menjadi ahli Al-Qur'an, dijaga oleh malaikat kiramil bararah yang mulia dan baik tuh malaikat. Jadi kita enggak tersesat, Pak. Hatta idza kana yaumul qiyamah kana Al-Qur'an lahu hujjatun. Nanti pada hari kiamat datang Al-Qur'an menjadi pembela kita. Pembela kita, hujjah, pembela. Di saat peradilan Allah dia datang untuk pembela. Betapa hebatnya, beruntungnya orang-orang yang sudah rajin baca Quran, rajin memahami dan rajin mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Semoga Bapak Ibu kita sekali lagi diberikan kekuatan, keimanan, hidayah agar kita punya perhatian serius terhadap Al-Quran untuk rajin membacanya, belajar membaca ya dengan benar. Kadang baca tapi salah. Ini awas, Al-Quran itu kalau salah huruf, salah arti. H dengan H beda, H dengan H beda. Ya H itu H yang tempatnya di tekak sama dengan A, sementara H itu tempatnya di pangkal tenggorokan sama dengan A. Beda nanti huruf artinya kalau kita salah mengucapkannya. Kan ini butuh belajar, ya. Nah, maka Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bapak Ibu, jadi hanya ada dua sisi. Kita disebut orang baik itu manakala mau belajar dan mau mengajar Al-Qur'an. Kalau belum bisa, belajar terus. Kalau sudah bisa, mengajar Al-Qur'an. Hanya ada dua, belajar dan mengajar. Nah, satu lagi peringatan Allah dalam surat Al-Zukhruf surat 43 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon direnungkan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka baginya ada setan yang senantiasa menyesatkannya
dan setan itu akan menjadi teman setianya. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, susah kita untuk berada di jalan yang benar. Sebab kita mutlak dikuasai oleh setan dan mudah digelincirkan. Bahkan setan akan menjadi teman kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan hidayah, taufik dan inayahnya agar kita dimudahkan untuk baca, belajar Quran dan mengamalkan Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.